Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia dengan channel Kansova, Kampung Kansova. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pembagian jadwal pada akun Simpatika semester baru ya, atau semester genap tahun 2020 tahun 2021. Nah, kita lanjut ya. Jadi pertama-tama kita masuk di Google Chrome. Ini ya, Google Chrome. Kita masuk di Google Chrome. Setelah itu, mana tadi Google Chrome ini ya. Nah, jadi alamat websitenya itu simpatika.kemenak.go.id. Ini ya, simpatika.kemenak.go.id. Sekali lagi, ini bukan maksud untuk menggurui, tetapi hanya untuk berbagi pengalaman. Olehnya, untuk kita saling mendukung, jangan lupa di subscribe bro. Oke, jadi yang akan saya masuk di salah satu madrasah ya. Ini sebagai contoh aja ya. Ini sebagai contoh bagaimana caranya kita mengatur jadwal. Jadi setelah masuk di laman ini, kalau sudah di layar komputernya sudah modelnya seperti ini, berarti kita sudah masuk di web simpatika.kemenak.go.id. Nah, selanjutnya kita klik login, baru kita klik admin. Ya, kita klik admin. Nah, misalkan saya ambil salah satu sekolah ya, ini. Oke. Nah, masih proses ya, sedang memproses, harap ditunggu. Sabar dan sabar. Itulah yang harus kemudian kita lakukan, karena kerjaannya sebagai seorang operator itu harus berpartner baik-baik dengan jaringan. Jadi ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi ingat ya teman-teman, sebelum mengatur jadwal pelajaran di Simpatika, kita diarahkan untuk kemudian mengatur jam kerja GTK. Jadi ini sudah saya atur ya jam kerja. Oh belum ya, belum saya atur jam kerja GTK nya. Jadi seperti ini jam kerja. Nah, cara mengerjakan jam kerja ini ada di ini ya, di akun-akun atau di channelku yang video yang kemarin. Jadi apa kendalanya ketika misalkan belum mengatur jadwal ini? Itu biasanya kalau seperti pengalaman tahun kemarin, dia tidak muncul. Ada beberapa yang pelajaran yang memang tidak muncul di pilihan ya. Jadi kalau ini sebagai contoh saja saya bukakan. Jadi misalkan ini ya, kita ulangnya terlalu cepat mungkin. Jadi setelah kita masuk tadi di akun admin, maka kita diarahkan untuk di sini. Nah, bagi operator yang belum mengatur jam kerja, silakan di sini klik yang ini ya. Nah, kalau sudah mengatur jam kerjanya, maka kita lihat di jadwal mingguan. Nah, setelah jadwal mingguan, pilih kelas yang akan di set jadwalnya ya, misalkan ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita klik ya, silakan pilih tombol model atau template jadwal kelas mingguan. Klik pada tombol bergambar. Ini ya gambar apa ini, kayak kunci-kunci begitu untuk memilih model. Jadi kita klik ini. Setelah itu misalkan jadwal terbaru kayaknya yang sudah saya set tahun lalu. Ya, ini ya. Ini saya sudah set. Ini upacara. Ini semua. Nah, jadi misalkan salah satu contoh ya, kita pilih misalkan di hari pertama, hari Senin itu dari ada pelajaran misalkan
matematika, misalkan matematika ada 3 jam, kita pilih gurunya, misalkan ini ya. Nah ini baru kita simpan. Nah iya seperti itu modelnya kalau pengaturan. Tapi satu ketentuan yang harus saya sampaikan bahwa dalam mengatur jadwal itu tidak bisa kita melangkahi satu, bisa itu bisa, hanya dia tidak seperti itu atau masih tidak sesuai dengan jalurnya lah, seperti itu. Misalkan ini ini kan jam ketiga, nah di jam keempatnya ini kita langkahi, misalkan kita tambah begini 2 jam akidah halak, misalkan akidah halak, baru kita pilih misalkan begini. Nah jadi kawan-kawan, kalau ada yang dilangkahi satu seperti ini, itu biasa pengalaman tahun kemarin itu tidak diterima oleh admin atau yang memverifikasi. Nah, karena apa alasannya coba? Ada banyak beberapa sekolah-sekolah yang memang kadang lupa di set ininya, jadi dilangkahi satu seperti ini karena mengikuti jadwal hariannya mungkin atau apa. Jadi saranku sebelum menginput jadwal simpatika ya, simpatika alangkah bagusnya kita isi secara manual jadwal pelajaran sehari-hari supaya dia connect antara jadwal sehari-hari dengan jadwal simpatika. Karena bagi guru-guru misalkan di sekolahnya kita itu ada yang PPG, ada yang sertifikasi, yang dibaca itu bukan jadwal manual, tetapi yang terbaca itu adalah jadwal yang berada di simpatika. Nah seperti itu. Jadi ingat ya, untuk kemudian kita mengetahui bagaimana atau berapa jumlah JTM per mata pelajaran itu, kita klik yang ini ya, ini info kelebihan pelajaran di sini. Nah, misalkan tadi saya input matematika ya, misalkan mana tadi. Jadi ini sudah ada dengan JTM-nya berapa, ini alokasi yang dikasih, yang diberikan berapa. Misalkan mana tadi. Tadi saya isi matematika ya. Matematika di kelas 1 ini ternyata 7 pelajaran. Ternyata ada 7 pelajaran, ada 7, bukan 7 pelajaran, 7 jam pelajaran ya. 7 jam dalam, kalau tingkat antara MI, MA dan MTS itu berbeda-beda. Kalau di MI itu kalau tidak salah ingat itu 35 menit dalam 1 jam, hitungan 1 jam pelajaran. Kemudian kalau di MTS itu 40, kalau di MA itu dia 45 ya, 45. Satu kali hitungan pelajaran begitu. 1 jam pelajaran itu dia ada 30, ada 35, ada 40 dan ada 45 tergantung sekolahnya atau tingkat sekolahnya, baik apakah itu di madrasah ibtidaiyah, di madrasah sanawiyah atau di madrasah aliyah ya. Jadi setelah diinput tadi disesuaikan dengan jumlah JTM yang berlaku. Nah, ini anunya ya, ini ketentuannya, berarti di kelas 1 itu atau di kelas 7 kelas 10 itu jumlah jam per minggu itu 51 jam. Nah, jadi tak isi semua di sini ya, tak isi semua sampai selesai di sini. Tidak perlu misalnya contohkan karena ini hanya sebagai contoh saja, bukan seperti ini jadwalnya, tapi inilah, maksudnya bukan seperti ini jadwal hariannya atau gurunya, bukan yang ini, tapi ini yang saya cuma berikan contoh supaya teman-teman jangan sampai ada operator baru. Saya kira kalau operator lama pasti paham lah tentang ini, tetapi salah membuat jadwal itu bisa berakibat kepada sertifikasi guru-guru, salah berakibat kepada PPG karena masuk di linear dan tidak linearnya itu masuk di jadwal, di perhitungan jam beban kerjanya itu masuk di jadwal simpatika ini. Jadi hati-hati ya teman-teman, harus belajar untuk kemudian teliti dalam bekerja. Oke ya, sekali lagi bukan maksud untuk menggurui,
tetapi ingin berbagi pengalaman. Nah, saya kira cukup ya videonya kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi informasi bagi teman-teman operator. Semoga bermanfaat lah untuk kita semua. Sekian video kita pada kali ini. Jangan lupa di subscribe bro, gratis supaya dapat pahala. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.